Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, otopsi ulang jenazah Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat hari ini berlangsung di RSUD Sungai Bahari di Jambi. Proses otopsi melibatkan 7 dokter forensik. Proses otopsi ulang dilakukan untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan proses otopsi ulang dilaksanakan oleh ahli forensik. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia disebut telah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan terlibat dalam otopsi ulang ini. Hasil otopsi ulang tersebut nantinya memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, konsekuensi yuridis karena hasil otopsi akan digunakan sebagai tambahan alat bukti yang akan diungkapkan di persidangan. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya, rekan-rekan, bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya, dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial, tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari Kompolnas juga hadir, sama. Ya, pola kerjanya independen dan imparsial, agar kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim sus betul-betul proses pembuktian secara saintifik, crime investigasi ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang benderang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, kita akan langsung memantau seperti apa jalannya proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahari di Jambi. Ada rekan kami Anggi Hasibuan di sana, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Anggi, bagaimana proses otopsi ulang yang dilakukan saat ini? Apakah sudah selesai? Ya Abdi, jika kita melihat sampai jam sekarang berarti sudah hampir 4 jam otopsi dilaksanakan. Ini sepertinya memang akan sudah selesai. Abdi, terlihat di belakang saya ini ada persiapan-persiapan dari pihak keluarga dan juga pergerakan dari tim pengamanan. Nah, tapi ada informasi yang tadi agak berbeda dari yang direncanakan Abdi. Yang pertama adalah keluarga tidak bisa mendampingi atau tidak bisa ikut masuk ke ruang otopsi. Ini berbeda dengan rencana awal bahwa dari pihak keluarga mensyaratkan mereka harus ikut di ruang otopsi untuk melihat segala atau semua prosesnya. Kemudian hal ini tadi sudah dikomentari oleh kuasa hukum dari Komarudin Simanjuntak yang menyebut bahwa sangat menyayangkan alasan dari pihak rumah sakit atau dokter adalah karena ada kode etik dokter yang tidak bisa dilanggar ketika otopsi sedang dilaksanakan. Jadi menurut Komarudin Simanjuntak ini melanggar kesepakatan dengan penyidik di awal gitu, bahwa dari polisi sudah mengizinkan untuk ada pihak keluarga yang ikut serta, tapi nyatanya tidak. Nah, ini nanti bisa kita konfirmasi kembali bagaimana tanggapan keluarga. Namun memang kondisinya dari pihak keluarga ini tetap percaya bahwa tim independen atau tim forensik independen ini dan juga tim gabungan ini sudah bekerja maksimal. Ini dilihat dari pengawalan dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Kompolnas dan juga Komnas HAM yang melihat prosesi otopsi pada hari ini, Abdi. Nah, jadi kondisinya adalah nanti setelah ini kami akan menunggu untuk informasi terkini mengenai hasil dari otopsinya sendiri. Meskipun kita tahu ini tidak akan dipublish secara langsung, namun segala prosesnya, apa kendalanya nanti akan dijelaskan oleh tim dokter dan juga dari tim polisi. Kami sekarang posisinya sedang menunggu ini mungkin untuk peti jenazah nanti dikeluarkan, Abdi. Jadi rencananya setelah ini nanti akan kembali dimakamkan di makam semula, Abdi. Baik, Anggi, sebelumnya Anda sempat menginformasikan bahwa dalam proses otopsi ini akan dilakukan pembersihan formalin di jenazah Brigadir Yosua, begitu. Apakah ada kendala? Apakah ini yang mungkin membuat waktu dari proses otopsi ini lama atau seperti apa, Anggi?
Ya, bisa jadi hal ini juga berpengaruh, namun Abdi kita tahu bahwa banyak permintaan atau juga fokus-fokus yang diminta oleh keluarga terhadap ada kemungkinan-kemungkinan atau kejanggalan yang mereka laporkan gitu. Jadi sempat di awal dibilang bahwa nanti durasinya bisa berlangsung dari 2 sampai 3 jam, namun karena ada prosedur misalnya bagian tubuh tertentu yang difokuskan untuk melihat apakah memang benar ada pelaporan tertentu di bagian ini, misalnya kita mendengar ada sayatan, ada luka lebam, ada luka tembak. Nah, ini akan satu persatu juga akan dibutuhkan waktu tambahan untuk menelitinya secara lebih jauh. Jadi Abdi ini juga mungkin yang berkontribusi terhadap perpanjangan waktu terhadap otopsi yang dilakukan pada hari ini. Ada hal-hal yang misalnya yang kita akan tunggu kabarnya adalah apakah tim forensik hari ini juga akan melakukan tindakan seperti tim forensik sebelumnya, atau karena dianggap sudah pernah dilakukan tim forensik sebelumnya, maka tidak perlu lagi melakukan misalnya membuka kulit, kepala atau juga dada, atau juga ini bagaimana. Nah, ini yang kita tunggu perkembangannya di hari ini. Untuk otopsi hari ini, Abdi ini juga bergantung kepada pemeriksaan tim forensik yang sekarang. Jadi apa kebutuhannya, apa yang akan dicek, ini bisa saja berbeda dari forensik sebelumnya, atau bisa juga memulai dari tim forensik sebelumnya. Ini yang masih kami tunggu, Abdi. Baik. Anggi, saat ini sudah memasuki 3 jam untuk proses otopsi di sana begitu. Nah, untuk batas maksimal waktu, apakah di batasan akan memakan waktu berapa lama proses otopsi ulang ini? Tidak ada batasan sebenarnya, Abdi. Jadi selama yang diperlukan oleh tim forensik ya, dan juga nanti seberapa jauh kebutuhan stamina dari tim forensik itu sendiri. Namun memang sempat disebutkan durasinya itu antara 3 sampai 4 jam untuk hari ini ya, Abdi ya. Tapi kita belum tahu apakah memang ada nanti kendalanya gitu ya di pemeriksaan hari ini, ataukah memang nanti ada tambahan permintaan untuk pemeriksaan tertentu terhadap organ tertentu misalnya. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan kita semua, dan juga kita masih menunggu hasilnya, Abdi. Namun sekali lagi bahwa data-data hari ini sangat berguna sekali bagi pemeriksaan atau juga kasus dari meninggalnya Brigadir Joshua ini sendiri. Apa penyebab pastinya dari kematian, itulah yang menjadi tujuan utama dilakukannya otopsi pada hari ini, Abdi. Apakah memang selaras antara laporan dari pihak keluarga dengan temuan-temuan yang ada, dan juga apakah temuan ini ditemukan akhirnya oleh tim forensik? Itu bagaimana? Ini yang akan menjadi yang akan kita pantau pada siang hari ini, Abdi. Baik, Anggi, sebelumnya baju yang digunakan oleh Brigadir Yosua pada saat kejadian ini dibawa oleh tim Puslap 4 untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah baju itu dibawa ke Jambi untuk dicocokkan dengan luka-luka yang ada di jenazah Brigadir Yosua? Kami belum dapat informasi soal ini, Abdi. Namun kemarin sempat dari tim perwakilan dari tim forensik kami bertanya, jika nanti memang ada pemeriksaan terhadap baju Brigadir Joshua, ini siapa yang akan memeriksa? Apakah ini masuk ke dalam hal yang atau ranah kepolisian atau penyidik, atau juga ini masuk ke ranah dari tim forensik itu sendiri? Nah, jawabannya adalah ini masuk ke tim forensik juga. Jadi ini kalau memang nanti ada pemeriksaan mengenai baju dan lain-lainnya, ini juga akan menjadi bagian atau laporan dari tim forensik untuk mendapatkan hasil laporan sempurna, Abdi. Jika memang diperlukan misalnya data DNA, ini juga akan dilakukan pengambilan sampel DNA misalnya, atau misalnya kalau diperlukan ada pemeriksaan organ tertentu yang harus dibawa ke Jakarta, ini semua kemungkinannya bisa saja terjadi begitu. Nah, oleh karena itu memang kita akan sangat menunggu ini. Sebenarnya hasil pemeriksaan hari ini lengkap sudah bisa diselesaikan di hari ini, kemudian sampelnya dibawa ke Jakarta, atau berapa lama lagi yang dibutuhkan waktu setelah nanti sampelnya sampai ke Jakarta. Ini tentu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah nanti misalnya ketika hari ini saja dari pihak keluarga itu tidak bisa diikutsertakan dalam otopsi, apakah ini menjadi klaim baru nanti ke depannya? Apakah nanti dari pihak keluarga masih percaya dengan sistemnya? Karena inilah sebenarnya yang dikejar ya, Abdi ya, bagaimana keluarga bisa ikut serta begitu. Namun semua itu ada prosedur yang harus tetap ditaati. Tadi dari pihak kuasa hukum menyebutkan bahwa tim dokter sudah ada aturannya tersendiri, jadi tidak bisa sembarangan orang masuk misalnya ke ruang otopsi
karena mungkin juga berbahaya atau misalnya kita kurang pahami, misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami pihak keluarga. Inilah yang akan masih kami tunggu, Abdi. Apakah dari hasil otopsi yang dilakukan hari ini akan langsung disampaikan ke rekan-rekan media yang ada di sana? Kami berharapnya sih sebenarnya iya ya, Abdi ya. Namun kondisinya adalah sampel hari ini tadi sempat disebutkan bahwa ini harus diteliti lagi, harus dibicarakan dulu dengan tim yang bekerja pada hari ini. Dari pihak keluarga saja pun ini sebenarnya belum tentu, Abdi, akan diekspos untuk apa sebenarnya hasil temuan sementara di sini ya gitu loh. Nah, nanti dari rekomendasi tim forensik ini kemudian akan dikasih ke tim penyidik. Inilah yang masih akan kita tunggu untuk bagaimana hasilnya. Apakah memang bisa diekspos lebih cepat? Apakah boleh diekspos duluan ke kuasa hukum seperti itu? Atau harus tetap menunggu nanti di proses peradilan lah baru data-data ini diekspos? Ini juga masih ditunggu, Abdi. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan. Kami masih akan terus menantikan informasi terkini dari Anda langsung dari RSUD Sungai Bahari di Muaro Jambi. Baik, Anggi, ada informasi terbaru dari sana, Anggi? Prosesnya kayak sudah selesai dan di belakang saya ini sudah mulai persiapan, sepertinya dari peti jenazah ini juga sudah ready. Saya bisa gambarkan gambar yang lebih jelas, misalnya ini, Abdi. Nah, yang Anda saksikan ini, Abdi, adalah ruangan khusus yang kemarin dari pihak rumah sakit ini sudah menyiapkan untuk prosesi otopsi ulang. Begitu. Lorong ini menuju yang ada kain putihnya, Abdi, ini adalah ruang autopsi. Kemudian yang Anda saksikan banyak tim pengamanannya di lorong itu adalah ada tempat untuk memang dari pihak keluarga untuk berada di sana untuk sambil menunggu. Jadi sepertinya siang hari ini memang sudah selesai proses otopsi, Abdi. Baik. Dan pemirsa, saat ini informasi dari rekan Anggi Hasibuan tadi menyampaikan bahwa saat ini kondisi terkini, informasi yang kami dapatkan jenazah rencananya akan dikeluarkan, namun kami masih menunggu lagi apakah persiapan yang dilakukan oleh petugas di sana di RSUD Sungai Bahari akan mengeluarkan jenazah setelah proses otopsi ulang. Kalau kita lihat tadi proses ekshumasi berlangsung pada Rabu pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung hingga 40 dan 50 menit. Kemudian peti jenazah almarhum Brigadir Yosua dibawa ke RSUD Sungai Bahar dengan jarak 2 km dari makamnya. Jarak antara makam menuju ke RSUD Sungai Bahar ini berjarak 2 km dan sekitar pukul 8.30 sampai di RSUD Sungai Bahar. Proses otopsi tadi berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini informasi dari rekan Anggi Hasibuan tadi sudah berlangsung hingga 3 jam lebih. Dan kita masih menunggu terkait apakah proses otopsi ulang ini sudah selesai dan apakah akan disampaikan hasilnya kepada rekan media. Kami masih akan terus menanti. Kita kembali ke rekan Anggi Hasibuan. Anggi, data apa yang bisa Anda informasikan ke kami dari sana, Anggi? Ya, update tadi barusan itu adalah ibunda dari Brigadir Yosua. Jadi sepertinya memang ini adalah sebelum dilaksanakan tutup peti kembali dari pihak keluarga sudah diminta untuk masuk ke ruang otopsi. Nah, sampai hari ini Abdi, jadi rencananya permintaan dari keluarga itu adalah nanti ketika jenazah dikembalikan ke makam, kemudian dilakukan pemakaman ulang, ini pihak keluarga meminta setidaknya diberi waktu untuk melaksanakan doa bersama, Abdi. Jadi kemarin dari pihak keluarga menyatakan bahwa bisa saja atau ada beberapa opsi untuk upacara dilakukan sebelum pemakaman. Misalnya dari pihak keluarga menyatakan kalau memang dari kepolisian ingin melaksanakan pemakaman militer, ya silakan begitu. Kalau misalnya memang ada waktu dan diizinkan, dari pihak keluarga juga ingin acara adat sebenarnya. Namun karena kondisi dan lain halnya, setidaknya pihak keluarga ini meminta ada upacara doa saja begitu. Abdi, itu seperti sudah cukup permintaan dari pihak keluarga. Kita akan nantikan sebenarnya nanti
akan terjadi seperti tadi pagi, Abdi, karena tadi pagi juga akhirnya keluarga bisa ya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan doa bersama sebelum penggalian kubur kalau tadi pagi. Nah, kita lihat sore hari ini kemungkinan juga akan dilaksanakan hal yang sama, Abdi. Baik. Anggi, apakah untuk upacara doa bersama permintaan dari keluarga ini akan dilakukan di rumah sakit, di makam, atau di tempat lain? Rencananya biasanya itu dilaksanakan di pemakaman, Abdi, rencananya. Jadi tadi pagi juga itu doa bersama, ada perwakilan dari keluarga, kerabat, pendeta juga di situ. Jadi mereka bersama-sama ini berdoa sebelum dilaksanakannya penggalian kubur. Nanti sore rencananya juga akan dilaksanakan atau juga dilakukan hal yang sama sebelum jenazah itu dikembalikan atau dikebumikan atau dikubur kembali, itu juga akan dilaksanakan doa bersama. Abdi, satu hal lagi, bahwa memang dari segi warga di Sungai Bahar ini sendiri itu sangat antusias sekali untuk melihat prosesi otopsi hari ini. Ini terlihat dari misalnya dari rumah sakit yang tidak henti-hentinya didatangi warga untuk melihat atau menonton secara langsung proses dari otopsi, kemudian proses tadi misalnya kami lihat mulai dari ekshumasi, kemudian dibawa ke rumah sakit sampai otopsi, itu ramai sekali, Abdi, di daerah rumah sakit ini, sehingga ini terkadang terlihat sangat crowded sekali di rumah sakit ya, meskipun sebenarnya sudah ada garis-garis polisi ataupun sudah ada pengamanan di wilayah-wilayah tertentu. Namun kondisinya memang karena kondisi ini juga menjadi berita hangat ya di warga lokal, sehingga mereka boleh dibilang ikut penasaran juga, Abdi, bagaimana kondisi sebenarnya, apa hasilnya. Ini menjadi sebuah perbincangan di Sungai Bahar, Abdi. Satu hal lagi juga, tadi dari pihak rumah sakit, saya melihat pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal, Abdi. Jadi di sisi belakang rumah sakit ini sedang dilaksanakan otopsi ulang Brigadir Joshua. Di bagian depan ini dari pihak keluarga atau pasien ini tetap dilayani seperti hari normal, Abdi, karena ini berkenaan dengan ini rumah sakit umum daerah, Abdi. Baik. Anggi, apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan di sana setelah proses otopsi ulang ini selesai? Apakah langsung dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan kembali atau akan ada gelaran konferensi pers terlebih dahulu dari tim forensik yang melakukan otopsi ulang? Sepertinya akan terjadi dua hal sekaligus, Abdi. Jadi tadi kami diinformasikan bahwa nanti akan ada keterangan dari perwakilan tim dokter, kemudian dari kepolisian, dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Namun di satu sisi juga sepertinya dari jenazah dari peti ini juga akan langsung diberangkatkan. Nah, kabar ini juga akan kami terus antisipasi, Abdi, karena ternyata kami diinformasikan akan ada pernyataan dari pihak kepolisian atau juga kedokteran, dari pihak dokter, namun ternyata sore hari ini didahului oleh informasi bahwa ini otopsi sepertinya sudah selesai. Jadi justru berkumpul lagi ke belakang, Abdi. Ini yang kami nantikan. Baik, kami juga memantau langsung, Anggi, di layar kaca saat ini persiapan daripada petugas kemudian sudah bersiaga begitu di depan pintu masuk ruangan yang dilakukan otopsi. Tapi Anggi, tadi Anda katakan bahwa antusias masyarakat sekitar juga turut mendampingi proses otopsi ulang ini. Apakah ada Anda sempat menanyakan ke warga sekitar seperti apa mereka mengenang Brigadir Joshua ini di sana? Secara pribadi sepertinya hal ini juga saya tidak mendapatkan informasi itu ya, Abdi ya. Tapi biasanya kalau misalnya tim kami sedang meliput atau juga berada di rumah sakit atau daerah sekitar gitu, biasanya ditanya nih, Abdi, Mas Metro gitu, kapan sih autopsinya gitu. Jadi rasa penasaran ini justru konfirmasinya ke pihak kami sih, Abdi, gitu ya. Tapi mengenai bagaimana pribadi Joshua itu sendiri, kami juga jarang untuk berkomunikasi soal itu juga ya, Abdi ya. Baik, kami masih juga akan terus menanti seperti apa tahapan lanjutan pemirsa terkait dengan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua.
Dan pemirsa, kalau kita lihat dan juga dengarkan tadi informasi dari rekan kami Anggi Hasibuan yang saat ini berada di RSUD Sungai Bahar langsung di Jambi, dikatakan bahwa tadi proses otopsi ulang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Kemudian tadi pihak keluarga sebelumnya diinformasikan dapat menyaksikan langsung terkait dengan proses otopsi ulang ini, namun karena ada beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar, akhirnya pihak keluarga diminta untuk tidak menyaksikan proses otopsi ini secara langsung. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kali ini dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Sedikit menginformasikan kembali mengenai proses otopsi ulang yang dilakukan di lokasi di Muaro Jambi, pemirsa. Makam Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat dibongkar kembali untuk proses otopsi ulang. Jenazah Brigadir J telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah petugas kepolisian berjaga mengamankan lokasi dan langsung dibawa ke kamar jenazah. Hasil otopsi ulang ini akan menjadi bukti tambahan pihak penyidik yang menangani dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sedikit informasi juga yang tadi sudah kami dapatkan dari rekan kami di lapangan, Anggi Hasibuan, yang menyatakan bahwa proses otopsi ulang ini sudah berlangsung selama hampir 4 jam. Yang dilaksanakan mulai pukul 10 tadi, dan dari RSUD Sungai Bahar ini berjarak sekitar 2 km dari makam. Yang seharusnya durasi otopsi pada umumnya ini berlangsung antara 2-3 jam, namun pihak dari kedokteran forensik membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk proses otopsi ulang karena memang untuk melihat dari prosedur-prosedur bagian tubuh tertentu, termasuk juga luka tembakan di dalam dan juga luka lain yang terdapat di rahang maupun di tubuh dari jenazah Brigadir J. Dan kemudian temuan dari hasil otopsi ulang ini juga bisa berbeda dengan temuan sebelumnya. Dan tadi juga rekan kami menyampaikan bahwa detik-detik proses otopsi ulang ternyata sudah selesai dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Seselesainya diotopsi, nanti pihak keluarga kemudian boleh masuk ke dalam, dan apa yang disampaikan pihak keluarga kami nanti masih akan menunggu lebih lanjut. Dan juga selanjutnya tim kami di lapangan juga menunggu lebih lanjut keterangan ada yang disampaikan dari perwakilan tim kedokteran forensik yang menangani otopsi ulang dari jenazah Brigadir J, kemudian juga keterangan dari pihak kepolisian serta dari Komnas HAM. Itu yang akan ditunggu untuk sementara waktu di sana, pemirsa. Dan informasi lain yang kami dapatkan adalah bahwa dari proses otopsi ulang yang dilakukan, ternyata pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal seperti biasanya. Dan kami masih akan menunggu hasil atau dari hasil otopsi ulang ini apa saja proses dan juga kendala-kendala yang ditemui oleh tim kedokteran forensik untuk disampaikan langsung kepada pihak media. Tentunya proses otopsi ini otopsi ulang ini akan menjadi bukti tambahan penyidik yang menangani dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga mengungkapkan sebelumnya bahwa otopsi ulang yang dilakukan oleh tim expert atau ahli di bidangnya sehingga meyakini hasilnya akan sahih. Proses ekshumasi juga dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang sudah melakukan assessment terhadap dokter-dokter, bahkan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan juga dari berbagai universitas. Tim dokter yang melakukan otopsi ulang ini dipastikan bahwa bersifat independen dan imparsial. Hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini, pemirsa, ini akan memiliki 2 konsekuensi, di mana konsekuensi yang pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih
dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara untuk konsekuensi yang kedua yaitu konsekuensi yuridis karena hasil otopsi akan digunakan sebagai tambahan alat bukti yang akan diungkap di persidangan. Dan informasinya pemirsa bahwa nanti juga akan digelar konferensi pers dari Kompolnas dan juga pihak dari Komnas HAM, di mana pihak Komnas HAM hari ini juga memeriksa rekaman kamera keamanan atau CCTV serta telepon seluler untuk menelusuri penyebab kematian dari Brigadir J. Digital forensik akan mengecek semua CCTV, siber akan mengecek semua handphone dan juga alat komunikasi. Pengecekan CCTV ini disinyalir untuk mengetahui sekuens waktu dari kejadian yang ada agar menyamakan dengan hasil dari pemeriksaan. CCTV di rumah Verdi Sambo dianggap menjadi salah satu bukti penting untuk menguak peristiwa kematian dari Brigadir Joshua. Polisi juga sempat menyatakan telah menelusuri rekaman CCTV di sejumlah wilayah seperti dalam rute perjalanan keluarga Verdi dari Magelang ke Jakarta hingga rute ambulans yang membawa jenazah Joshua dari kediaman Verdi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami informasikan kembali pemirsa bahwa proses autopsi ulang sudah selesai dilakukan saat ini yang berlangsung sekitar hampir 4 jam di RSUD Sungai Bahar di Muaro Jambi. Saat ini kami masih menantikan apa saja yang akan disampaikan oleh tim dari kedokteran forensik dan juga pihak kepolisian, dan masih menunggu hasil dari proses dan kendalanya yang juga nanti akan menjadi hal yang akan disampaikan. Dibutuhkan waktu tambahan untuk melihat prosedur bagian tubuh tertentu termasuk juga luka-luka tembakan yang ada di dalam tubuh dari jenazah Brigadir J. Hasil otopsi juga bisa berbeda dengan temuan sebelumnya, dan rekan kami tadi juga menyampaikan bahwa selesainya otopsi nanti juga pihak keluarga boleh masuk ke dalam, dan pihak keluarga juga tadi menyampaikan sebelum memakamkan kembali jenazah Brigadir J akan dilakukan. Ini merupakan permohonan dari pihak keluarga untuk dilakukan upacara atau pemakaman kembali dengan ritual yang sudah disiapkan. Ya, dan pemirsa, gambar yang baru saja Anda saksikan itu adalah terkait dengan persiapan untuk di depan lokasi otopsi Brigadir Joshua yang sudah selesai dilakukan. Dan sementara itu di Jakarta juga ada pemeriksaan forensik untuk memeriksa jejak digital yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Ya, kita akan kembali bergabung dengan rekan Anggi Hasibuan yang saat ini berada di RSUD Sungai Bahar untuk menginformasikan situasi terkini di RSUD Sungai Bahar di mana hasil otopsi sudah selesai dilakukan. Anggi. Ya, selamat siang Naila. Ya Anggi, silakan informasi apa yang bisa Anda sampaikan dari sana? Baik Naila, saya melihat ini memang persiapan untuk pemindahan peti jenazah kembali. Tadi dari pihak keluarga saya melihat sudah mulai satu persatu ini masuk ke ruangan otopsi. Naila, yang Anda saksikan ini adalah lorong tempat menuju ke lokasi dari otopsi. Saya melihat ini ada tim kuasa hukum sudah mulai masuk ke dalam.
Baik, ada kemungkinan bahwa ini sebelum peti akhirnya nanti dikeluarkan, ini akan ada briefing internal dulu, Nela di sini. Apakah itu berkaitan dengan hasil sementara atau juga proses yang telah dilaksanakan tadi itu seperti apa? Ini akan dibahas pada briefing sore kali ini. Namun yang pasti, Nela, jika kita runut ke belakang, ekshumasi dan juga otopsi ulang ini diperlukan untuk kepentingan peradilan dan prosedurnya dilakukan oleh pihak berwenang. Nah, Nela, memang idealnya semua prosedur ekshumasi kemudian otopsi ulang ini dilakukan sesegera mungkin ya, supaya bukti-buktinya masih ditemukan karena karena pada jenazah ini terjadi pembusukan yang bisa mengaburkan bukti. Namun pada pagi hari ini ketika tadi tim kuasa hukum ikut dalam buka peti, ini menyebutkan bahwa kondisinya masih dalam kondisi baik, Naila. Pertama karena memang pengaruh dari formalin yang diberikan kepada jenazah. Kedua karena memang pada saat penguburan ini menggunakan peti. Nah, meski tidak ada waktu untuk ekshumasi dan juga otopsi ulang itu sendiri, namun ini akan berpengaruh kepada kinerja tim forensik yang ada di lapangan, begitu. Nah, dari tahapan-tahapan ini sendiri, kemarin sudah dilaksanakan bahwa tanggal 20 ini ada surat permintaan pemeriksaan dari keluarga, kemudian disampaikan ke penyidik. Kemudian merespon hal ini, Naila, ada koordinasi dengan pihak Pemda dan juga tim forensik, di mana kemarin disebutkan permintaan dari pihak keluarga bahwa ada permintaan untuk tim gabungan, tim independen untuk menjadi tim forensik pada otopsi ulang pada hari ini. Kemudian dari pihak penyelenggara sendiri ini juga sudah memberi batas, misalnya di makam sudah ada batas-batas atau garis polisi, kemudian di rumah sakit juga sudah ada garis-garis pembatas. Ini terkait privasi jenazah dan juga privasi dari keluarga ya, Naila. Serta peralatan yang memadai, ini juga menjadi tahapan-tahapannya. Sepanjang prosesi mulai dari ekshumasi kemudian otopsi ulang, ini semua diawasi oleh penyidik. Kemudian sempat ada permintaan dari keluarga untuk ikut serta, yang hari ini ternyata tidak bisa ikut serta ya, Naila, karena ada batasan kode etik. Ini informasi menurut dari kuasa hukum. Tadi pagi juga makam sudah dibongkar dengan hati-hati, peti jenazah diangkat hati-hati. Kemudian juga dari pihak tim forensik ini sempat menyebut bahwa mulai dari peti, pakaian jenazah, dan lain-lainnya ini akan dicek dan juga dicatat. Dan bila memang diperlukan untuk DNA, maka akan diambil sampel dari rambut, gigi, atau tulang. Anggi, Nah, bisa Anda yang dicari jelaskan ini lagi? sebenarnya apa dalam proses otopsi ya? Ya, Anggi, Ya, bagaimana, Naila? ada berapa pihak keluarga yang boleh diizinkan masuk ke dalam untuk melihat hasil dari autopsi ulang ini? Sepertinya untuk pembatasan keluarga saya melihat tadi agak banyak ya, Nela, karena saya melihat ada tante, ada om dari Yosua ini juga masuk, kemudian juga misalnya adiknya juga tadi masuk. Sepertinya tidak ada batasan, meskipun nanti akan terlihat space ruangannya juga tidak akan cukup sebenarnya. Nah, yang Anda saksikan ini, Nela, ini adalah direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah di Sungai Bahar. Ini sedang membahas prosesi nanti bagaimana ambulan bisa keluar ya, karena cukup ramai sebenarnya di sini, Nela. Apalagi di pintu gerbang, di mana ini juga banyak sekali warga di situ. Satu hal, Nela, bahwa di sini yang dicari adalah sebenarnya apa penyebab kematian dari Brigadir Yosua. Tim forensik ini bekerja untuk melihat apakah memang ada trauma, benda tumpul atau benda tajam atau juga peluru. Kemudian juga pembuktian kalau memang kena tembak, berapa sebenarnya luka tembaknya, dari mana arahnya. Ini semua akan terjawab ya setelah kemarin sudah dilakukan dari pihak Komnas HAM dengan memeriksa tim dari forensik sebelumnya. Kemudian ini nanti akan di cross check, termasuk juga dengan cross check data dari pihak keluarga yang sudah digali sebelumnya.
Nela, satu hal lagi juga di sini nanti tujuannya adalah pembuktian dari video atau bukti dari kuasa hukum. Nanti dari hasil ini juga bisa pembuktian dari dugaan-dugaan yang simpang siur dan juga kepentingan data untuk peradilan nanti. Banyak sekali kemarin saling melempar respon atau juga statement ya, Nela. Namun dari polisi ini sejak awal juga meminta jangan berspekulasi. Kita harus tunggu sama-sama proses otopsi selesai pada hari ini, sehingga ini akan membuka sebenarnya ada apa, begitu, Neila. Baik. Anggi, tadi Anda katakan seusai autopsi ini sudah selesai dilakukan, pihak keluarga saat ini sedang masuk ke dalam. Nanti juga akan ada keterangan dari perwakilan tim dokter forensik, kemudian pihak kepolisian serta Komnas HAM. Nah, kalau untuk proses pemakaman ulangnya kembali nanti seperti apa, akan dibutuhkan waktu rencananya ini kapan? Kemudian nanti permintaan dari pihak keluarga sebelum pemakaman seperti apa lagi, Anggi? Bisa Anda sampaikan? Ya, selesainya proses otopsi ulang ini dari jenazah ini akan dikembalikan ke makam, ialah rencananya seperti itu. Kemudian nanti dari pihak keluarga ini juga akan meminta waktu untuk dilaksanakannya doa sebelum penguburan kembali. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, Nela, hanya 2,5 kilo ya. Namun jika kita melihat kondisi tadi pagi sempat agak lama karena memang rute yang dipilih untuk dari makam ke rumah sakit tadi pagi itu agak berlubang, Nela. Jadi ini kemungkinan kalau misal menggunakan rute yang sama lagi, berarti dengan jarak 2,5 kilo pun ini akan memakan waktu yang cukup lama karena maksud saya memakan waktu yang cukup atau lebih lama karena memang butuh pelan-pelan ya ketika mengangkut jenazah ini, Nela. Pernyataan yang diberikan pihak keluarga, ada keinginan tertentu dari pihak keluarga sebelum nantinya proses pemakaman ulang akan dilaksanakan, Anggi? Pihak keluarga ingin melihat jasad dari atau juga jenazah dari Brigadir Yosua, Nela, sebelum nanti dikuburkan. Jadi mereka ingin melihat sekali lagi setelah proses otopsi kondisi dari anak mereka atau keluarga mereka. Kemudian dari sini oleh karena itu dari pihak keluarga ini mengajak anggota keluarga mereka untuk sama-sama berdoa. Hanya ini saja sih sejauh ini permintaan dari pihak keluarga, Nela. Jadi jika ada komentar mengenai apakah nanti dilaksanakan acara adat dulu atau upacara militer dulu dari pihak keluarga, itu menyerahkan sepenuhnya ke pihak polisi. Namun mereka hanya minta keluarga sama-sama berada di satu lokasi berdoa sebelum nanti dilaksanakan penguburan kembali. Itu saja, Nela. Iya, apakah Anda sudah mendapatkan keterangan kapan nantinya akan disampaikan keterangan dari perwakilan tim dokter, pihak kepolisian, dan juga Komnas HAM? Belum, secepatnya. Jadi yang kami dapat informasi bahwa di pintu belakang ini memang akan langsung berangkat nanti untuk jenazahnya atau juga peti jenazah kembali ke makam, Nela. Kemudian sebagian lainnya mungkin ini akan melaksanakan statement terlebih dahulu ya, pernyataan bagaimana tadi hasil otopsinya, apa kendalanya, kemudian apa yang ditemui, ini yang akan kami nantikan. Nela, saat ini ambulans sudah dipersiapkan. Kita sepertinya akan melihat ini prosesi untuk jenazah sudah akan dimasukkan ke dalam ambulans, Nela. Nela, kalau kita hitung berarti ada sekitar 3,5 jam ya sejak tadi jenazah itu sampai di rumah sakit. Kemudian otopsi selesai. Berarti ini sesuai dengan perkiraan bahwa akan terjadi antara 3 sampai 4 jam untuk proses otopsi yang dibutuhkan pada hari ini. Nela.
Baik, Anggi, terima kasih atas informasinya. Nanti akan kami kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini. Namun sepertinya tadi ambulans juga sudah disiapkan, pemirsa. Sepertinya sesaat lagi kita akan melihat pemindahan jenazah dari Brigadir Joshua yang ternyata proses otopsinya sudah selesai dilakukan. Tadi berdasarkan informasi dari rekan kami Anggi Hasibuan, memang pihak dari kuasa hukum keluarga dan juga pihak keluarga sudah boleh memasuki ruang otopsi yang dimana sudah selesai dilakukan. Ini otopsi ulang, ini dilakukan sekitar hampir 3,5 jam, pemirsa. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Selamat siang, Pak Kamarudin. Selamat siang, Ibu. Selamat siang pemirsa Metro TV yang budiman. Iya, Pak Kamarudin, hari ini otopsi ulang tadi juga disampaikan oleh rekan kami sudah selesai dilakukan. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal ini, Pak? Sebenarnya belum selesai. Saya dapat informasi barusan masih dibutuhkan kurang lebih 1 jam lagi untuk menjahit. Jadi nanti perkiraan pukul 3 baru selesai. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah ada beberapa keinginan keluarga yang tadinya disetujui, kemudian ada perubahan gitu ya. Pertama, keinginan keluarga itu tadinya ingin menyaksikan sendiri anaknya diotopsi. Itu sewaktu berbicara dengan penyidik itu sempat disetujui, tetapi ketika ketemu dokternya menolak dengan alasan kode etik kan begitu. Kemudian tadinya penyidik utama Barreskrim Polri atas nama Brigadir Jenderal A menyetujui akan dipasang CCTV di salah satu ruangan khusus buat keluarga dan atau penasihat hukumnya. Pada akhirnya CCTV itu tidak diberikan. Kemudian keluarga meminta supaya anaknya dihargai sebagai anggota polisi yang gugur dalam tugas supaya dimakamkan secara kedinasan. Nah, Bapak Jenderal itu mengatakan supaya koordinasi dengan Kapolres, dan ketika saya koordinasi dengan Kapolres malah merasa heran kenapa dari Jenderal kok jadi ke Kapolres, sedangkan Kapolres adalah pangkat AKBP. Jadi akhirnya saya minta supaya dia berkoordinasi dengan dengan jenderal-jenderal yang dari Mabes Polri itu, karena saya lihat cukup banyak yang turun ke Jambi tadi malam gitu ya. Kemudian ada keinginan daripada keluarga supaya segera saat ini juga diumumkan itu hasil otopsi maupun visum et repertum. Tetapi kemungkinan kalau dari cara menjawabnya dokter-dokter itu tadi malam sepertinya itu masih didiskusikan dengan alasan hanya itu boleh diberikan kepada penyidik. Nah, berbeda dengan keterangan atau amanat daripada Presiden Republik Indonesia yang menyatakan supaya dibuka saja apa adanya dan secara transparan. Tetapi karena alasan penyidik forensik mengatakan ini adalah untuk kepentingan pro justisia atau penyidik, nah maka kemungkinan besar keluarga juga tidak mendapatkan, tetapi tetap saya minta supaya keluarga diberikan juga salinannya atau tembusannya, karena ini keluarga ini kan keluarga pasien. Ibaratnya kalau ini ada rekam medis, maka keluarga biasanya berhak mendapatkan resume medis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Kesehatan maupun keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian karena keluarga ini bukan dokter, maka mereka mengatakan bahwa yang berhak masuk ke dalam ruang otopsi hanyalah yang berprofesi dokter atau para medis. Maka kami mencarikan 2 orang sebagai perwakilan daripada keluarga. Pertama kami carikan Ibu Herlina Lubis. Nah, itu tadi malam sudah kita berikan surat penugasan, termasuk juga dia sudah menyetorkan KTP, kemudian ijazah magister kesehatannya, kemudian SKTR-nya. Nah, tapi karena kita menduga mungkin dia kewalahan untuk mengawasi sendirian, maka hari ini kita carikan lagi dokter untuk mempersiapkan KTP, SIP-nya sama dengan ijazah dokternya, supaya dia ikut membackup di dalam kamar jenazah untuk melihat, mengamati atau mencatat apa saja
yang bisa dicatat sesuai pengalamannya. Namun yang jelas dokter forensik tidak setuju apabila dipoto maupun divideokan. Nah, itulah kira-kira yang yang bisa saya laporkan. Tetapi hal yang paling utama diinginkan oleh keluarga adalah bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa almarhum ini pelaku tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila haknya sebagai anggota Polri diberikan, yaitu penghormatan terakhir kepada anaknya yang gugur dalam tugas, supaya almarhum Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat ini bisa dimakamkan secara kedinasan. Itu kira-kira Mbak ya. Baik, Pak Kamarudin, tadi Anda jelaskan CCTV tidak boleh dipasang di ruang otopsi ulang. Nah, bagaimana dengan pihak tim independen? Di sini ada Komnas HAM juga tidak bisa melihat dari proses autopsi ini, Pak Kamarudin? Kami belum ada koordinasi dengan pihak Komnas HAM. Demikian juga dengan tim independen yang dimaksud. Sampai detik ini kami belum ada bertemu entah siapa orangnya. Namun yang kami lihat adalah bahwa karena dikatakan harus orang yang expert di bidangnya yang boleh masuk. Tetapi sebetulnya kami ini kan adalah penasihat hukum, adalah expert di bidang penegakan hukum. Apalagi saya sendiri adalah legal daripada ratusan rumah sakit dan klinik, pembela para dokter dan tenaga medis. Tetapi mungkin dianggap itu tidak expert karena bukan sarjana kesehatan atau bukan dokter. Tetapi saya tengok itu polisi-polisi mulai dari pangkat perwira menengah sampai perwira tinggi, mereka bebas masuk. Nah, apakah mereka ini expert atau lebih expert dari kami, saya nggak paham gitu. Itulah kira-kira yang bisa saya laporkan. Namun yang jelas di sini siapa yang punya kewenangan seperti kita tidak tahu, karena seperti hal yang sudah disepakati dengan seorang jenderal penyidik utama dari Baris Krim Polri bisa berubah begitu saja. Dan ketika saya tanyakan tentang komitmennya, beliau bilang silakan koordinasi dengan Kapolres, gitu. Seolah-olah Kapolres lebih tinggi pangkat dan kedudukannya dibanding dengan jenderal-jenderal itu. Terima kasih. Ya, Pak Kamarudin, keluarga berharap hasil otopsi ini bisa diumumkan hari ini. Namun informasinya hanya akan dilakukan atau dibuka kepada penyidik. Apakah sudah ada tanggapan berikutnya dari pihak keluarga, Pak Kamarudin? Tentu dari awal kita memohon itu tetap kita minta supaya hasil otopsi dan visum et repertum dibuka secara transparan, sebagaimana juga diharapkan oleh Presiden RI. Tetapi berapa kali kita rapat dengan tim dari penyidik utama maupun tim forensik itu terus melakukan perubahan, dan terakhir tadi malam itu seharusnya kami berangkat hari ini penerbangan pertama, tapi karena dibilang ada rapat lagi, maka kami membatalkan tiket hari ini dan mempercepat kedatangan kemarin. Dan rapat kemarin itu di salah satu hotel itu diputuskan bahwa keluarga dan penasihat hukum tidak boleh melihat, yang boleh hanya yang berprofesi di bidang medis sebagai perwakilan daripada keluarga. Nah, maka kalau kita pikir-pikir kalau soal transparansi masih lebih hebat misalnya ketika para wanita-wanita pemberani yang memasukkan formalin pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2022, mereka bisa membuka bajunya, mereka bisa memoto, memvideokan. Tetapi sekarang justru malah yang kita harapkan tadinya kita bisa memotret atau memoto, tetapi menurut peraturan yang ditetapkan oleh dokter forensik, hak memoto, memotret atau memvideokan itu justru tidak ada, kan begitu. Baik, Pak Kamarudin, proses selanjutnya setelah pihak keluarga keluar dari ruang otopsi ulang, apalagi tahapan yang akan dilakukan? Setelah otopsi ulang tentu kami berharap supaya hasil otopsi ini segera dibuka kepada publik, khususnya kepada keluarga dan penasihat hukumnya, supaya bisa dipergunakan juga segera oleh penyidik guna menentukan status daripada perkara ini dan segera melakukan penangkapan dan penahanan kepada para pelaku. Karena saya sendiri sejak awal sudah mengantongi nama-nama pelaku itu siapa saja, tetapi di sini yang kami menjadi kendala adalah penasihat hukum berusaha membongkar atau membuka perkara ini terbuka-terbukanya, tetapi ada pihak yang terus berusaha untuk menutupinya dengan berbagai skenario dan penghilangan barang bukti, pengerusakan TKP atau tidak melakukan olah TKP, kemudian tidak melibatkan Inapis dan seterusnya itu. Nah, itulah kendala kita sekarang. Jadi ini bukan kendala soal undang-undang, tetapi ada soal kendala ada yang berusaha membuka, yaitu keluarga dan penasihat hukumnya, tapi di sisi lain ada yang berusaha menutup, kan begitu. Jadi ini permasalahannya adalah persoalan buka tutup gitu.
Baik, Pak Kamarudin, informasinya hasil otopsi ini akan dibuka secara gamblang di pengadilan. Apa langkah dari pihak kuasa hukum, dari pengacara agar hasil otopsi ini juga bisa dibuka kepada publik nantinya? Harapan saya supaya Bapak Presiden memerintahkan apapun hasil otopsi ini supaya diumumkan. Jadi tidak hanya di pengadilan tapi diumumkan saja biar menjadi pengetahuan umum sehingga mengurangi apa yang diistilahkan oleh Karopenmas itu atau sama Kadip Humas itu mengurangi masyarakat berpolemik. Karena kalau ini terus ditutupi, ini terus akan menjadi bola liar yang berujung nanti kepada bola panas dan juga membahayakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Tetapi kalau mereka langsung mengumumkan apa adanya, kami menemukan luka-luka di fisiknya seperti ABCD misalnya. Kemudian kami untuk penyebab kematiannya harus memeriksa dulu di laboratorium misalnya, itu kan bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau dikatakan hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penyidik sendiri pun ketakutan, penyidik dengan penyidik pun kita lihat seperti saling tidak percaya. Nah penyidik mana yang menjadi acuan kita kan begitu. Salah satu contoh acuan saya bahwa di antara penyidik pun ketakutan ketika saya berusaha menyerahkan barang bukti atau alat bukti melalui WhatsApp, mereka tidak ada satupun yang berani menerima, kecuali harus dimasukkan dulu kepada laptop, dari laptop dipindahkan lagi kepada flashdisk, dari flashdisk lah baru masuk kepada komputernya penyidik, karena mereka sangat takut karena menurut mereka ini udara ini sekarang tidak aman buat mereka karena mereka masih punya keluarga dan anak-anak kan begitu. Baik Pak Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir Joshua. Ditahan dulu Pak Kamarudin, nanti kami masih akan tergabung bersama dengan Anda Pak Kamarudin. Sebentar ya, kalau saya boleh berpesan melalui live-nya Mbak ini, mohon kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Panglima maupun kepada Menko Polhukam agar memberikan hak daripada almarhum Nopriansyah Joshua Huta Barat agar dimakamkan sore ini secara kedinasan. Itulah permohonan daripada keluarga. Kebetulan ibunya ada di samping saya ini. Baik, Pak Kamarudin, tentu masih banyak yang ingin Anda sampaikan, Pak Kamarudin, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pak Kamarudin, mohon maaf tadi Anda ingin berbicara, apa yang ingin Anda sampaikan tadi? Silakan. Saya ingin menyampaikan bahwa supaya melalui live-nya Metro TV ini mudah-mudahan didengar oleh Bapak Presiden Indonesia, oleh Menko Polhukam, oleh Kapolri maupun oleh Panglima, supaya hak daripada almarhum Brigadir Polisi Nopriansyah Joshua Huta Barat ini minta dimakamkan secara kedinasan karena belum ada putusan pengadilan yang menghukum atau yang menyatakan bersalah almarhum ini. Oleh karena itu, karena ini penghormatan terakhir kepada almarhum karena dia gugur dalam tugas supaya almarhum ini dikebumikan secara kedinasan. Kebetulan ibunya ada di samping saya, barangkali berminat untuk berbicara mendengar permohonan ibunya. Ya, silakan Pak Kamarudin. Baik, silakan. Buka aja, Mas. Baik, halo. Iya. Halo. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita dengan kejadian yang menimpa dari almarhum Brigadir Joshua. Saat ini proses autopsi sudah selesai dilakukan. Tadi juga pihak kuasa hukum sudah menyampaikan apa keinginan dari pihak keluarga. Ada yang ingin Ibu sampaikan di sini, Bu, dalam mengawal proses autopsi ulang dari Brigadir Joshua? Kami mohon, Bu. Kami mohon sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Tolong anak kami dimakamkan secara kedinasan karena anak kami adalah anggota Polri yang bertugas mengamankan bantu negara. Dia jadi seorang anak negara juga. Jadi kami mohon kepada Panglima TNI Angkatan Darat, Panglima TNI Angkatan Laut, Panglima TNI Angkatan Udara beserta Bapak Mahfud MD. Kami mohon sampaikan permohonan kami. Kami mohon kami ada jawaban dan balasannya. Tolong ya Bu ya. Ya, Ibu tadi di dalam juga ikut untuk ke ruang autopsi ulang, di mana pihak keluarga diperbolehkan ke dalam? Kami tidak ada diperbolehkan keluarga satupun, hanya perwakilan dari anggota medis. Baik, berarti Ibu belum melihat kondisi terakhir dari jenazah anak Ibu? Belum sama sekali.
perwakilan keluarga yang boleh untuk masuk ke dalam siapa saja, Ibu? Ibu Herlina Lubis dan Dr. Martina Raja Guguk. Ya, perwakilan keluarga ini yang saya maksud apakah tante atau ini statusnya sebagai apa, Ibu? Teman sekampung. Teman sekampung. Baik. Baik. Iya. Ibu Kampung Sungai Ibu Bahar. Rosti Simanjuntak, jika berkenan Ya. boleh Ibu ceritakan seperti apa sosok Brigadir Joshua di mata Ibunda? Anak Nopriansyah Yosua adalah anak yang patuh, anak yang jujur, anak yang tanggung jawab dalam tugas. Saking tanggung jawabnya dalam tugas tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bercerita apapun derita yang dijalaninya. Dan menjelang kematiannya, dia bercerita kepada kekasihnya. Sama ibunya sendiri tidak pernah menceritakan apapun karena dia fokus dalam tugas dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri. Dan diceritakan dia kapan dibunuh. Baik. Ibu Rosti, sekali lagi yang ingin Anda sampaikan di sini nantinya setelah proses otopsi ulang ini kan sudah dilakukan, nanti akan ada keterangan-keterangan lebih lanjut begitu. Nantinya sebelum prosesi pemakaman, apa yang diinginkan oleh pihak keluarga, Bu Rosti? Permohonan kami tolong disampaikan hasil otopsi sebaik mungkin dan setransparan mungkin agar kami keluarga yang berduka sangat berat, agar kami menerima dan mengikhlaskan anak kami yang sebagai anggota Polri yang bertanggung jawab untuk negara. Ya, tadi juga waktu prosesi pembongkaran makam, Ibu sempat berteriak ya Bu Rosti dan meminta pertanggungjawaban. Boleh disampaikan seperti apa yang tadi keinginan Anda saat proses pembongkaran makam dilakukan, Bu Rosti? Penggalian anak kembali. Iya, pembongkaran makam tadi sempat dilakukan. Ya, penggalian makam tadi pagi, Bu Rosti. Tadi sempat berteriak begitu meminta pertanggungjawaban. Boleh Ibu sampaikan yang ingin Ibu sampaikan di sini, silakan. Kami memohon keadilan dan kebenaran dan kepastian hukum yang seadil-adilnya. Baik, Bu Rosti, komunikasi terakhir bersama Brigadir Joshua kapan waktu itu? Tanggal 8 Juli 2022, sore hari. Apa yang disampaikan almarhum? Dia melaksanakan tugas pengawalan ke Magelang bersama bapak dan ibu beserta anaknya. Apakah almarhum pernah bercerita tentang tugas kesehariannya selama ini, Bu Rosti? Dia menceritakan tugasnya dalam baik-baik selalu dan aman selalu. Bagaimana dengan hubungan almarhum dengan atasannya? Apakah juga pernah bercerita kepada Ibu? Hubungannya dengan atasannya selalu baik dan selalu bekerja dengan sesuai dengan fokusnya. Baik dengan Irjen Verdi Sambo sendiri ataupun juga dengan istrinya, apakah Ibu sempat mendengarkan apa yang disampaikan almarhum waktu itu? Maksudnya? Ya, apakah Brigadir J pernah bercerita tentang sosok Irjen Verdi Sambo ataupun istrinya? Bagaimana hubungan dari almarhum Brigadir Joshua ini kepada atasan-atasannya, Bu Rosti? Anak ini selalu Nopriansyah Yosua bercerita ibu itu sama bapak itu adalah keluarga yang baik beserta anak-anaknya. Tanggal 1 malah diberi hadiah dan ulang tahunnya pada bulan November. Dan adiknya yang polisi si bungsu diberikan juga sebagai dompet dan hadiah ulang tahun. Dan dilakukan acara di rumahnya. Hadiah ulang tahun diberikan dari siapa, Bu Rosti? Dari keluarga Bu Putri. Dari keluarga Ibu Putri, baik. Selain itu ada lagi yang disampaikan almarhum kepada Ibu yang diceritakan selama ini? Ya, ceritanya selalu baik saja. Baik. Ya, Ibu Rosti, jadi sampai kapan Ibu akan berada di situ menunggu untuk proses selanjutnya? Apakah sudah ada informasi?
Sampai selesai. Berkisar kurang lebih nanti kurang jam 3 katanya dokter forensik. Jadi Baik. kami Tadi menunggu di depan. berdasarkan keterangan, jadi hanya ada satu dari pihak keluarga yang boleh masuk ke dalam ya, Bu? 2 orang. 2 orang, terdiri dari siapa saja, Bu Rosti? Dokter Martina Raja Guguk dan bidan Herlina Lubis. Baik. Ya, Ibu Rosti, apakah ada perwakilan dari keluarga Verdi Sambo yang telah menghubungi pihak keluarga Ibu sampai saat ini? Belum ada sama sekali. Ya, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga dari Irjen Verdi Sambo? Semoga mereka mengaku apa penyebab kematian anak saya dan apa yang dialami di akhir hidupnya. Baik, kita semua saat ini masih dalam proses penyidikan, Ibu, dan juga menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, dalam hal ini Kompolnas, Komnas HAM, dan juga pihak kedokteran forensik. Rencana keluarga selanjutnya akan seperti apa, Ibu Rosti? Ya, pemakaman mohon dilakukan secara kedinasan karena anakku adalah anggota Polri yang bertugas untuk negara, yang gugur dalam tugas. Baik. Ibu Rosti, sekali lagi saya ingin menanyakan terkait dengan komunikasi terakhir dari almarhum Brigadir Joshua kepada kekasihnya, dalam hal ini Vera, seperti apa? Apakah Ibu juga sudah mengetahui komunikasi mereka terakhir? Kalau komunikasi terhadap kekasihnya, saya kurang tahu. Ya. Apakah Ibu ataupun keluarga sudah ada yang berkomunikasi dengan kekasih jenazah Brigadir J, Vera, akhir-akhir ini, Bu Rosti? Yang berkomunikasi dengan Vera Simajunta adalah penasehat hukum, Komarudin Simajunta. Baik. Baik, Ibu Rosti, tentu di sini kita masih akan menunggu proses selanjutnya. Dan juga tadi Ibu sudah menyampaikan apa harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga, terutama terkait prosesi pemakaman ulang yang ingin dilakukan secara militer. Terima kasih Ibunda dari Brigadir Joshua, Ibu Rosti Simanjuntak, sudah memberikan keterangan kepada kami di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini. Kita kembali kepada kuasa hukum dari pihak keluarga, Bapak Komarudin Simanjuntak. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Silakan Pak, apalagi yang ingin disampaikan? Tadi kami juga sudah mendengarkan keterangan dari Ibunda langsung. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Anda? Yang mau disampaikan adalah sekiranya saya penyidik perkara ini maka setengah hari sudah selesai. Oleh karena itu hentikan polemik-polemik yang ada di penyidikan sana, baik di Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya. Mohon supaya pelaku ini segera ditangkap dan diadili. Jikapun memang ini dirasa berat karena banyak kepentingan di Mabes Polri, mohon agar perkara ini diambil alih oleh Presiden. Presiden membentuk tim independen seperti yang saya minta sejak semula. Karena sejak semula saya sudah merasakan bahwa perkara berat di lingkungan polisi karena terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri atau mantan Kadif Propam Polri, di mana sampai dengan hari ini mantan Kadif Propam Polri juga masih sebagai kepala Satgas Merah Putih yang juga membawahi dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu untuk Terima kasih atau lanjut lagi Pak Komarudin. Ya. Ya. Iya, baik. Pak Komarudin Simanjuntak, Ya. kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir Joshua. Kami masih akan terus menanyakan informasi terkini dari Anda, apa saja kemudian keinginan yang diinginkan dari pihak keluarga. Nanti kami masih akan lanjut berbincang dengan Anda, Pak Komarudin, usai jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV masih akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.